Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast KSR untuk yang pertama kali, podcast yang menjawab keresahan masyarakat di era pandemi ini. Nah, podcast ini akan menjawab opini dari masyarakat ataupun keresahan masyarakat tentang donor darah di masa pandemi, amankah? Nah, sebelum kita lanjut ke dalam acara yang lebih inti lagi, perkenalkan saya Isitini Hayati sebagai host pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini, narasumber yang sangat hebat sekali yang kita datangkan untuk mengisi podcast pertama kita pada pagi hari ini. Adapun narasumber kita pada pagi hari ini yaitu nama lengkap Dr. Arif Adi Saputro MDMed MM, pekerjaan dokter serta dosen, alamat tempat tinggal Peganjaran RT 1 RW 2 Kabupaten Bay, Kecamatan Bay Kabupaten Kudus. Adapun status keluarga yaitu beristri dan beranak 2, dan riwayat pendidikan yaitu S1 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, Magister Manajemen Universitas Muria Kudus, Magister Biomed Unisula. Dan adapun riwayat pekerjaan dari Dr. Arif ini sendiri, yang pertama, dokter praktek perorangan Rumah Sakit Umum Nurusyah pada tahun 2010, KPPPRK pada tahun 2014, Direktur Klinik Sri Kandi Husada sampai saat ini, Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Kudus sampai saat ini, dosen Prodi TLM Universitas Muhammadiyah Kudus sampai saat ini, dosen Prodi Farmasi Stikes Cendikia Utama sampai saat ini, dan selanjutnya riwayat organisasi sendiri yang dimiliki oleh Dr. Arif yaitu pengurus Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Kudus, pengurus Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Komisariat Kudus, pengurus Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia Cabang Kabupaten Kudus, dan anggota Perhimpunan Dokter Transfusi Darah Indonesia. Nah, mari kita sapa dulu sama Dr. Arif. Halo Dr. Arif. Halo Mbak Isti, selamat pagi. Selamat pagi dokter. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Insya Allah, alhamdulillah baik. Tadi pas berangkat di sini dijemput sama anak-anak apa? Saya berangkat sendiri. Oh, berangkat sendiri. Tadi baru dijemput di bawah itu tadi ya dokter. Nah, kebetulan tahu saya sini kan. Sebelum ini udah ada jadwal apa langsung ke sini tadi dokter? Tadi pagi praktek. Oh, tadi praktek di rumah. Oh, di rumah. Oh, di klinik itu tadi ya dokter? Di rumah saya sendiri. Oh, di rumah dokter sendiri. Nah, tadi kan saya sekilas kan lihat CV-nya dokter nih. Nah, katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang. Ini saya tuh penasaran sama dokter nih. Dokter kan S1-nya Fakultas Kedokteran ya? Tapi kenapa kok S2-nya malah ambil di Magister Manajemen UMK? Kenapa nggak langsung lanjutnya S2-nya kedokteran itu? Kenapa dokter? Sebenarnya ada dua. Saya ada biomedik sendiri itu yang kedokterannya. Terus yang kalau manajemen itu kan bisa masuk ke dalam segala lini ya, gitu. Kebetulan juga saya dipercaya sebagai struktural, baik itu di PMI maupun di klinik, dan ilmu manajemen itu sangat bermanfaat menurut saya. Makanya paling tidak saya ada basic atau dasarnya agar saya bisa menjalankan tugas dan fungsi tersebut dengan cara sekolah S2 manajemen. Gitu. Terus baru S3-nya ambil di biomedik di Unisula ya dokter? Belum, itu S2 juga. Oh, ini S2 juga. Oh, saya kira ini biomedik sendiri itu apa sih dokter? Ya, seperti mendalami kedokteran lebih lanjut. Nanti itu. Ambilnya spesialis kayak bukan gitu? Spesialis, tapi istilahnya strata 2-nya. Oh, gitu. Baik. Nah, untuk kegiatan dokter sehari-hari itu sendiri
Itu seperti apa dokter biasanya? Saya praktisi artinya dokter praktek mandiri, baik itu di rumah, di klinik, juga di PMI juga, ya terus juga saya juga ngajar juga, gitu. Masih juga ngajar ya dokter? Ya Ngajarnya di Stikes tadi ya? di UMKU. Bungkus. Baik-baik. Nah, pasti kan tentunya ada perbedaan nih dokter ketika dulu yang baik-baik saja. Sekarang kan udah masa pandemi ya. Kita aja mau kemana aja harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah, ada gak sih dok dalam kegiatan sehari-hari ketika dokter beraktivitas ada kendala-kendala tertentu tidak ditemukan pada masa pandemi ini? Ya, jadi kita pagi hari ini terima kasih sudah diberikan waktunya, khususnya kita berbicara tentang pandemi yang berhubungan dengan darah ataupun donor darah. Gitu. Kaitannya dengan saya selaku kepala unit donor darah, keseharian saya. Jadi fungsi dari unit donor darah itu adalah collecting, artinya mengumpulkan, kemudian sharing. Sharing itu maksudnya membagikan atau mendistribusikan darah. Gitu. Paling tidak dalam kurun waktu 2018-2019 itu sekitar 18.000-19.000 kantong yang dicapai unit donor darah Kabupaten Kudus selama 1 tahun. Artinya sekitar 1.600-1.700 atau bahkan 1.800 itu per bulan. Memasuki kurun waktu 2020 pada awal bulan Januari, Februari itu kita masih relatif stabil gitu. Dimulai pada bulan Maret karena COVID ini, pandemi ini kan di bulan Maret 2020 ya. Iya, benar. Itu mulai terjadi penurunan. Jadi masyarakat itu khawatir untuk mendonorkan darahnya, termasuk beberapa instansi perusahaan itu juga membatasi. Akibatnya pada bulan tersebut itu mulai terjadi penurunan. Jadi masalahnya bagi kami sendiri adalah ketika collecting ataupun mengumpulkan darah dari pendonor, kami terjadi keterbatasan, terjadi penurunan, di mana masyarakat belum mau atau masih khawatir tertular, sehingga menunda untuk mendonorkan darahnya. Benar sekali dok. Gitu. Soalnya kan kemarin juga pas sekitar 2019 saya kan jadi ketua donor darah yang di UMK ini. Iya. Nah biasanya kan yang koordinasi ke PMI kan juga saya. Nah ketika saya mengajukan biasanya sampai 100 lebih. Nah kemarin itu buat di pas saya KKN itu hampir cuma 50, malah nggak ada seperti itu. Nah itu kan ketika tak tanyain kan saya pas waktu KKN, loh kenapa tuh Bu kok nggak mau donor darah? Saya takut Mbak nanti kalau tertular COVID ataupun gimana seperti itu. Nah sebenarnya di masa pandemi ini itu untuk donor darah itu aman nggak sih dok? Ketika kita sebagai pendonor itu ingin mendonorkan darah yang biasanya kan kita donor darah tinggal donor darah tanpa memikirkan apapun ya dok. Benar. Nah pada saat ini kan kita malah mau donor darah nanti gimana seperti itu bisa di kaitannya dengan permasalahan tadi ya. Jadi kita baik itu di PMI pusat kaitannya dengan unit donor darahnya, ataupun kita juga yang ada di kabupaten, artinya kita kan segaris lurus ya koordinasinya. Kita membuat suatu regulasi yang mana itu dapat tetap donor darah dengan cara aman, gitu. Sekitar bulan Maret, April, Mei, pada tahun 2020 ya kita gencar-gencarnya lah istilahnya secara masif melakukan semacam publikasi, edukasi kepada masyarakat. Mungkin Mbak Isti juga sudah pernah ikut, jadi semacam apa ya, bukan podcast ya, webinar seperti itu. Terus kita juga mengupayakan melalui media massa, itu kita mencoba membangun komunikasi, kemudian beberapa yang kita punya, publikasi yang kita punya ya kita coba terus gitu. Intinya dari cara-cara tersebut kita
berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa donor darah pada saat pandemi itu aman. Aman itu tanda petik ya, artinya kita menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar gitu. Dalam buku panduan itu sudah ada bagaimana melaksanakan donor darah yang baik dan benar pada saat pandemi. Intinya protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan, kemudian pada saat ruang tunggu itu kita batasi pada beberapa orang, tidak bisa berkumpul dalam jumlah banyak terlebih dahulu. Misalnya kalau orangnya banyak, kita buat bagaimana caranya bergantian seperti itu. Nah, itu kita edukasi terus kepada masyarakat. Ya alhamdulillahnya dapat membuahkan hasil kalau saya katakan seperti itu, walaupun hasilnya itu tidak seperti sebelum pandemi. Itu paling tidak kecukupan darah minimal berusaha kita cukupi gitu. Alhamdulillahnya juga mungkin ada perusahaan yang menutup diri, awalnya tidak boleh kita masuk ke sana. Alhamdulillah dengan cara kita komunikasi yang baik seperti itu maulah membuka diri gitu, sehingga itu cukup membantu juga bagi kami untuk mendapatkan darah gitu. Baik, berarti pada masa pandemi ini ada beberapa ketentuan ya dok, yang dulu ketika saya donor darah di pas waktu masih aman-aman saja itu hanya mungkin ceknya nggak sampai cek suhu dan atau lain sebagainya. Nah sekarang ini seperti lebih ke spesifik untuk lebih keamanan sendiri itu ya dok, seperti cek suhu, lalu kemarin juga sebelum donor darah disemprot seluruh tubuh sama sama disinfektan kayaknya, iya itu. Terus itu biasanya kan kalau di masa pandemi ini selain itu ada lagi nggak sih dok upaya-upaya yang dilakukan, atau mungkin ketika sampai donor darah ada swab dulu kayak gitu, ada nggak dok? Untuk sampai pada swab sih kita belum sampai melaksanakan seperti itu ya gitu. Swab itu kan semacam pra-screening lah seperti itu, cuman mungkin istilahnya ada cost-nya juga seperti itu. Jadi kami mengupayakan apa yang minimal bisa kami upayakan gitu, seperti cek suhu tadi itu, kemudian paling tidak mencuci tangan ataupun sekedar dengan hand sanitizer seperti itu. Kemudian fokusnya adalah gunakan masker, jaga jarak seperti itu. Gitu. Dan untuk donor darah itu persyaratannya itu apa saja sih dok, bagi teman-teman? Ini kan kemarin kita buka Q&A, ada Mbak, aku kemarin ingin donor darah tapi berat badanku belum cukup, itu kenapa kayak gitu? Dari persyaratan donor darah sendiri itu lebih ke apa dok? Syarat donor darah ya, jadi syarat donor darah itu dari umur dulu gitu, 18 sampai dengan 60 tahun gitu. 17 diperbolehkan saja asal mendapatkan izin dari orang tua, karena ini kan suatu tindakan medis juga ya, pengambilan darah. Kalau di bawah umur kan ya harus izin orang tua dulu, jadi dikatakan cukup umur adalah 18 tahun. Kemudian dari berat badan minimal itu adalah 45 kg gitu. Kemudian kita biasanya pra-screening pertanyaan ya, tidak minum obat sebelumnya 3 hari khususnya antibiotik, kemudian tidak mempunyai infeksi penyakit menular seperti HIV/AIDS, sifilis, kemudian hepatitis B, hepatitis C, itu tidak diperbolehkan. Kalaupun biasanya lolos pada saat pertanyaan seperti itu, biasanya kita juga memiliki penapisan kedua melalui screening darah. Itu biasanya kalau di screening itu biasanya pasti ketahuan gitu, nanti yang reaktif atau yang tidak. Kemudian pada beberapa kondisi, misalnya perempuan itu tidak sedang datang bulan, itu paling tidak 7 hari terakhir. Kemudian tidak sedang hamil juga. Kemudian pada saat kondisi saat ini
kondisi saat ini maksudnya ya, dia akan donor darah itu tidak pasca vaksin gitu. Jadi pasca vaksin itu bukan tidak boleh, tapi ada penundaan. Itu kenapa dok? Kenapa kalau pasca vaksin itu ketika kita mau donor darah, kenapa harus ditunda dulu? Ya, jadi sifat vaksin sendiri adalah memberikan imunitas ya, memberikan imunitas. Artinya kekebalan itu kan masuk di dalam tubuh seseorang gitu. Kita juga tidak tahu juga reaksi tubuh bagaimana yang terjadi dalam tubuh seseorang tersebut. Dikhawatirkan ketika reaksi tubuh pada orang tersebut masih ada, ketika darahnya diambil, darahnya nanti ikut masuk ke dalam darah yang akan diberikan kepada si penerima darah gitu. Dan bisa saja menimbulkan reaksi transfusi gitu kan. Kita kan menghindari hal-hal tersebut ya, jadi tidak kita hindari. Baik. Gitu. Nah, ini tuh dulu pernah saya itu kan mau donor darah di dok pas di waktu di UMK. Nah, posisinya itu baru flu. Nah, habis minum obat cuma tolak angin kayak gitu, terus ditanyain beberapa hari, 3 hari terakhir pernah minum obat gak, Mbak? Pernah, Bu, itu minum tolak angin. Nah, itu langsung nggak boleh, berarti bulan depan aja kayak gitu. Itu kenapa dok kalau kita minum obat, kenapa kok nggak boleh waktu kita ingin mendonorkan darah kita? Ya, prinsipnya sama ya. Secara yang utama itu adalah penolakan pada penggunaan antibiotik, gitu ya, penggunaan antibiotik. Tapi dalam hal ini beberapa obat lain termasuk kita ibaratnya kita tunda dulu gitu. Jawabannya juga sama seperti vaksin tadi. Jadi obat-obatan itu kan harus dia diabsorpsi, di metabolisme gitu sampai nanti dia dibuang lagi dari dalam tubuh ya. Nah, itu kan melewati beberapa tahapan gitu pada proses penyerapan organ sampai dengan dia di darah gitu. Jadi dikhawatirkan obat-obat itu terserap di darah, nantinya ketika diberikan kepada pasien malah tidak baik gitu. Jadi kita mencari benar-benar yang dalam kondisi sehat gitu. Nah, saya juga pernah ini pengalaman pribadi saya ya. Dulu kan dari pihak PMI pun membuka stand di alun-alun kan dok. Nah, itu di malam hari kan. Nah, itu posisinya itu saya baru habis PMS. Nah, cuma itu baru 5 harian seperti itu kan. Nah, tapi saya itu kayak udah pengen donor, soalnya udah lama banget nggak donor kan seperti itu. Nah, ditanyain sama petugasnya nih, Mbaknya terakhir PMS kapan? Udah lumayan lama kok Bu, cuma pas di screening itu ternyata itu ketahuan dok. Jadi itu memang benar-benar mempengaruhi ya, seperti itu ya dok? Ini jarak dari waktu sebelumnya gitu. Jaraknya itu aku baru habis 5 hari setelah PMS itu. Nah, itu mumpung ketika lewat alun-alun kan ada mobil donor darah itu. Nah, aku nyoba donor darah. Nah, pas ketika itu aku ditanyain sama petugasnya, Mbaknya terakhir PMS kapan? Udah lama, udah hampir 10 harian. Nah, padahal posisi itu aku bohong dok nih, aku bohong baru sekitar 5 harian. Tapi waktu itu ternyata ketahuan ini tensinya rendah. Itu emang mempengaruhi seperti itu dok? Kalau ini, jadi mungkin harus dipisahkan dulu ya antara kondisi sedang datang bulan atau pasca setelah datang bulan dengan kondisi tekanan darah ya. Tadi perlu saya tambahkan juga untuk tekanan darah, untuk yang kita beri sistolik itu sekitar 100 sampai dengan 160, yang bawah atau diastolik itu sekitar 70 sampai dengan 100. Jadi harus dipisahkan dulu ya antara kondisi dia sedang datang bulan atau tekanan darahnya rendah gitu. Kalau mungkin disampaikan pada saat itu sedang datang bulan, misalnya bilang 10 hari, kita nggak bakalan tahu sebenarnya ya kalau dari penyampaian seperti itu. Tapi mungkin dari pemeriksaan fisiknya, dari tekanan darah, artinya pada saat itu penolakannya, kalau saya bisa asumsikan, bukan karena setelah datang bulan itu, tetapi karena tekanan darahnya tidak mencukupi gitu. Seperti mungkin tekanan darah sistolik atau yang atas tadi kan 90 ya. Nah, itu berarti
masih kurang gitu. Perempuan kalau saya sih amannya ya di atas 100 lah gitu. Kadang-kadang kan mungkin seperti di UMK sendiri ya, seperti sebelumnya kan pada beberapa kondisi bisa saja mungkin setelah apa namanya donor darah mungkin seperti pingsan seperti itu. Tapi insya Allah sih relatif ringan lah itu. Gitu. Nah, tadi juga ada pertanyaan seperti ini dok pas kita buka Q&A. Nah, dok, saya itu dulu mau donor darah, tapi ketika udah lihat di lapangan itu ada yang habis donor itu pingsan itu, kira-kira kenapa ya dok seperti itu? Itu bisa dijelaskan dok itu kenapa ya? Satu volume darah kan pasti berkurang ya. Iya. Gitu. Volume darah berkurang itu juga bisa menyebabkan suatu kondisi tersebut atau mungkin kurangnya asupan nutrisi pada saat sebelum donor darah itu juga bisa. Cuman sih biasanya sih relatif ringan ya. Artinya saya ingin mengatakan jangan takut donor darah. Iya. Gitu. Itu mungkin kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Namun kita juga selalu siap dengan alat-alat seperti kita bawa paling tidak oksigen atau enggak penolongan pertama. Biasanya on the spot pada tempat itu juga setelah diberikan penanganan, insya Allah sih relatif ini langsung seger kembali gitu. Dan jumlahnya biasanya tidak banyak. Misalnya kita suatu kondisi pada misal di sini di UMK 100 orang, paling 1, 2 atau 3. Iya, gitu. benar. Tidak terlalu Enggak banyak. banyak benar. Gitu. Nah, ini kan di pandemi ini kan banyak sekali yang sudah mungkin terpapar oleh COVID-19 ini ya, dok. Nah, Iya. ini kira-kira untuk pasien yang sudah pernah terpapar ini, kira-kira masih bisa donor darah nggak sih, dok? Masih sangat memungkinkan untuk donor darah kembali, cuman membutuhkan waktu. Gitu. Terus saya juga pernah dengar itu kalau bagi pasien yang sudah terkena COVID itu nanti darahnya juga disalurkan pada yang terkena COVID, seperti itu. Apakah benar itu, dok? Itu namanya saat ini juga sedang tren yang namanya plasma konvalesen ya, donor darah plasma konvalesen. Jadi sedikit saya cerita saja bahwa komponen darah itu ada beberapa macam ya. Ada darah utuh atau whole blood, kemudian darah merah, PRC, kemudian ada trombosit, ada juga plasma ya. Itu kalau di UDD PMI Kudus sudah bisa membagi fragmentasi dari komponen-komponen darah tersebut gitu. Khusus untuk donor darah plasma konvalesen, syarat utamanya itu adalah pendonor yang sudah pernah terpapar dengan penyakit COVID itu sendiri, gitu. Jadi prinsipnya adalah pemberian antibodi karena di dalam plasma itu terdapat antibodi terhadap virus ini COVID itu sendiri. Ya. Syaratnya pasien yang sudah pernah terpapar, kemudian paling tidak dia sehat 2 minggu, ya, kemudian dia diambil darahnya dalam artian plasmanya. Nanti plasmanya ini sendiri yang akan diberikan kepada pasien yang membutuhkan gitu. Karena di dalam plasmanya kan sudah ada antibodinya. Fungsi antibodinya ini untuk memberikan perlawanan terhadap kuman virus SARS-CoV-2 itu pada penyakit COVID. Sehingga diharapkan memberikan kesembuhan. Baik. Tapi kalau seumpamanya bagi para pasien yang udah pernah mengidap itu darahnya disalurkan pada orang yang belum pernah terkena itu bisa nggak sih, dok? Pada pendonor yang sudah pernah terkena COVID, darahnya diberikan kepada yang belum terkena. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, itu tadi Cuman kan butuh waktu. Butuh waktu gitu. terus. Yang tadi kan yang kenapa harus dari si COVID pasien yang terkena COVID sama terkena COVID itu tadi lebih ke plasma darahnya itu tadi ya? Ya, kalau untuk yang istilahnya penyintas tadi itu diberikan kepada pasien COVID itu plasmanya gitu. Tapi kalau misalnya pasca terkena COVID mau diberikan untuk yang tidak COVID itu bebas apa saja gitu. Cuman intinya menunggu pasien itu penyintas itu sembuh ya. Jadi ketika dia sembuh
paling tidak dia 1 bulan gitu. Kalau misalnya titer benar-benar turun, titer antibodi turun, itu diberikan sekitar 3 bulan. Jadi seperti pada pasien atau pendonor-pendonor yang maksud saya bukan pendonor, penyintas yang akan diberikan vaksinasi, itu nunggunya 3 bulan gitu. Baik. Jadi amannya turunnya titer itu adalah 3 bulan. Gitu. Nah, saya ini biasanya kan donor darah kan itu ada feedbacknya ya dok, ada di sana. Biasanya saya donor darah kan buat nyetok, biasa anak kos kan lebih ke wah dapat jajan nih lumayan buat 2 hari kayak gitu. Nah, dari segi kesehatan sendiri manfaat untuk donor darah itu apa sih dok? Oh banyak sekali gitu. Paling tidak kita terscreening kesehatan kita ya kan, karena kita kan satu harus ditensi tadi ya, atau minimal kalau sekarang ditambahkan suhu tubuh gitu. Dari suhu tubuh kita sudah tahu kita kira-kira mengalami peradangan atau infeksi ada apa tidak gitu. Yang kedua dengan cek tensimeter, tekanan darah. Dari tensimeter kita juga bakalan tahu tekanan darah kita itu baik apa tidak, hipertensi atau malah terlalu rendah, itu juga kita bisa ketahui. Terus manfaat yang lain, terjadi regenerasi sel ya, karena syarat donor darah sendiri sekitar 90 hari ya. Kalau sekarang sih bisa lebih awal untuk yang laki-laki, terutama sekitar 75 hari. Paling tidak sel-sel itu kan biasanya kan akan berganti terus dengan fungsi regenerasi sel, artinya terbentuk sel-sel yang baru gitu. Dengan terbentuknya sel-sel baru itu kan tubuh insya Allah juga lebih baik ya sirkulasi darahnya gitu. Terus yang manfaat yang lain adalah rasa bangga kita ya, atau apa ya namanya, kita bisa memberikan bantuan, pertolongan kepada penderita yang membutuhkan gitu. Atau menambah teman, pada beberapa paguyuban kan bisa bertemu sesama pendonor gitu. Jadi teman-teman, tadi kan sama teman-teman semua masih bingung nih, apakah donor darah di masa pandemi itu aman apa tidak. Nah, dari keterangan dokter Arif tadi bahwasanya donor darah di masa pandemi itu sangat aman. Nah, dengan beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan dan disiapkan oleh pihak petugas donor darah itu sendiri. Nah dok, kemarin itu kami udah buat Q&A di Instagram KSRPMI. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman semua. Nah, semoga ini bisa menjawab ya. Semoga bisa. Ini saya nanti bacakan satu persatu, nanti boleh dijawab ya dok? Nah, ini ada banyak banget pertanyaan, cuman saya ambil 5 aja. Nah, ini dari Diah Apriliana Nuzulur Romah, ini dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar, bertanya, apakah calon pendonor harus melakukan tes terlebih dahulu untuk mengetahui terinfeksi virus atau tidak sebelum melakukan donor darah? Ya, untuk jawaban seperti tadi ya, tadi ditanyakan mungkin memerlukan swab atau tidak ya. Kalau di kitanya tidak ada seperti itu, cuman kriteria pertanyaan kita tambahkan. Mungkin ini saya tambahkan lagi ya, jadi ada beberapa pertanyaan kita lebih spesifik lagi, seperti keluhan, ada keluhan atau tidak, mungkin kita tambahkan batuk, pilek, panas, atau pertanyaan yang menjurus ke arah COVID misalnya. Hampir sebagian besar pasien COVID itu mengalami yang namanya anosmia ya, istilahnya medisnya, atau penciumannya berkurang gitu. Itu bisa kita tanyakan gitu, atau tidak bisa merasakan gitu. Itu mungkin juga kita tanyakan. Artinya dari screening tersebut kita bisa mengakomodir kira-kira ada nggak sih ke arah sana gitu. Artinya sebelum memang benar-benar orang ini bisa untuk melakukan donor darah, kita tanyakan dulu gitu. Kalau dulu pada saat awal masih pandemi, khususnya di Kudus ini, kita tanyakan riwayat perjalanan. Iya, gitu. Saya juga pernah dapat pertanyaan kalau sekarang pertanyaan itu menurut saya kurang ini ya, karena sudah rata. Gitu. Kalau dulu mungkin pada beberapa titik fokus itu banyak, gitu. Tapi sekarang di Kudus pun sudah banyak. Gitu. Tapi alhamdulillah setahu saya sudah mulai menurun ya, apalagi dengan adanya vaksinasi ini. Jadi dari itu juga bisa saya katakan,
kesimpulannya dari pertanyaan itu kita simpulkan orang ini layak apa tidak, gitu. Ketika pada penapisan pertanyaan itu ada yang mengarah ke arah misalnya kita berbicara tentang COVID, akhirnya kita tunda dulu, gitu. Toh ya, ini semoga tidak ya. Artinya gini, ketika dia lolos pun sampai saat ini beberapa literasi yang saya baca dan saya juga mengikuti berbagai macam webinar yang berkaitan dengan COVID, para ahli itu mengatakan untuk di sel darah merah itu sendiri, jadi kalau di ilmu kedokteran itu penapisannya sudah tersaring gitu, sehingga tidak sampai pasien COVID itu donor darah gitu. Khususnya yang akut ya, kalau sudah sembuh sih nggak ada masalah. Gitu. Terus ini ada pertanyaan nih dari Jalu dari Fakultas Teknik. Nah, apakah merokok mempengaruhi darah pendonor, Dok? Beberapa literasi yang saya baca, faktor merokok itu bisa mempengaruhi aliran darah. Artinya darah itu terjadi pengentalan. Gitu. Akibatnya apa kalau terjadi pengentalan? Akibatnya aliran darah akan kurang lancar, gitu. Tapi dia bersifat reversible, gitu. Ketika dia merokok 1-2 hari, artinya dalam 1-2 hari ke depan dia akan kembali normal lagi, gitu. Kecuali dia setiap hari merokok ya, artinya dia akan terjadi penimbunan itu terus, gitu. Jadi yang pertama kaitannya dengan darah itu tadi ya, akan terjadi pengentalan, gitu. Tapi apakah merokok itu membatasi untuk terjadinya donor darah? Tidak. Gitu. Jadi rokok tetap boleh, gitu. Apalagi ya kita bicara di Kudus ya dengan kearifan lokalnya, ya di sini banyak perusahaan rokok dan saya malah gimana ya, cukup berterima kasih dan memang berterima kasih pada saat pandemi seperti ini kita juga merasa terbantu oleh beberapa karyawan rokok, artinya yang tetap mau untuk itu tadi menyelenggarakan donor darah. Sementara yang lain belum mau, mereka alhamdulillah udah mau duluan ya, Dok. Gitu. Dan mereka belum tentu juga rokok ya. Gitu. Artinya mereka kalau saya bilang itu ya paling tidak pahlawan lah gitu dalam hal mendonorkan darahnya. Gitu. Padahal kan kemarin pas sebelum pandemi itu ketika mau minta jadwal itu pasti perusahaan-perusahaan yang rokok-rokok itu ini Mbak ini kok penuh semua sama perusahaan itu terus kemarin alhamdulillah Mbak kemarin itu sempat kosong yang pada yang nggak mau ini tapi dari perusahaan rokok-rokok itu terus beberapa perusahaan juga udah mulai membuka diri lagi kayak gitu. Nah itu Dok, saya itu pernah ketika mau donor sama teman saya itu kan cowok juga anak KSR nih. Nah dia itu waktu dicek itu nggak masuk, kayaknya tensinya rendah itu. Nah terus dia bilang gini, ayo ikut ke Indomaret beli kopi, Masan. Saya tanya kayak gini, loh hubungannya apa, Masan? Nanti bisa bisa lolos loh. Kalau kayak gitu itu keterangannya seperti apa sih Dok? Saya itu masih penasaran kenapa kok malah belinya kopi kayak gitu. Ya itu gini ya, sifatnya insidental artinya pada saat itu. Maksudnya gini, tidak hanya kopi ya, jadi ada mungkin dari sisi kafeinnya. Kafein itu memang kalau di pembuluh darah itu kan bisa mengakibatkan penyempitan ya, gitu. Jadi ketika terjadi penyempitan itu bisa untuk terjadinya peningkatan tekanan darah, tapi sifatnya kan sementara, gitu. Jadi ya gini, kondisi ini juga saya edukasi ya mungkin karena ada kondisi seperti ini saya juga baru tahu. Ya bukan baru tahu ya, mungkin sekalian lah saya edukasi. Artinya janganlah juga pendonor itu memaksakan kondisi untuk terdeteksi baik, gitu. Karena akibatnya nanti juga akan ke pendonor itu tadi, gitu. Walaupun misalnya yang ringan itu tadi seperti pingsan, itu kan juga tidak kita harapkan. Tapi kan kalau bisa kan jangan terjadi. Jangan sampai. Jadi kondisinya memang harus benar sehat lah gitu ya, tidak dimanipulasi gitu kan. Kondisi meminum kopi seperti itu kan artinya kan ada sedikit
manipulasi ya. Iya. Jadi memang bisa gitu, tapi mungkin kadang iya berpengaruh, kadang juga tidak. Tapi seberapa banyak kopi juga mungkin yang diminum ya, gitu. Kalaupun diminum mungkin saya rasa tidak terlalu langsung meningkat gitu, enggak juga lah, gitu. Ya yang jelas di sini edukasi saya artinya harapannya benar-benar yang sehat lah, yang mendonorkan darahnya, gitu. Nah, ini ada pertanyaan lucu nih dok, Iya. dari Yoga, dari Fakultas Teknik. Ini rata-rata yang tanya malah anak teknik nih dok. Apa yang terjadi ketika kantong darah tidak terisi penuh ketika proses pengambilan darah dan kenapa hal tersebut dapat terjadi? Tapi kayaknya nggak pernah terjadi ya dok? Jadi gini, kantong darah itu ada beberapa ukuran ya. Iya. Ada yang kecil, kita standarnya 350 cc gitu ya. Kemudian ada yang 450 cc, tapi rata-rata orang Indonesia dengan berat tadi 45, 50 itu kita pakai yang 350 gitu. Kalau misalnya ini beda lagi, berbicara tentang plasma konvalesen, kita ngambil yang 450 gitu. Jadi itu kan apa namanya, kantong ya. Itu kita ukurannya adalah volume gitu ya. Volume itu kita ambil standarnya segitu, artinya tetap menyisakan space, tidak mungkin langsung gembuk seperti itu kan, karena kan memang harus menyediakan ruang. Iya. Karena tadi itu kita memecah dalam beberapa fragmentasi komponen, itu kan perlu ruang. Iya. Gitu. Nah, itu harapan memang tidak terlalu penuh, tapi volumenya sudah mencukupi sekitar 350. Jadi untuk bisa kita olah gitu. Pastinya alasannya sih hanya alasan teknis itu saja. Yang penting volumenya sudah tercukupi. Terus ketika sudah selesai donor darah itu nanti darahnya bakalan diolah lagi di pihak PMI Ya, sana gitu ada ya? proses selanjutnya. Jadi di proses di PMI itu tadi yang pertama ada screening. Itu tadi ya, seperti saya sampaikan, kita pastikan bahwa darah yang kita ambil itu adalah benar-benar darah yang aman untuk didistribusikan kepada penerima atau pasien. Jadi screening yang ada adalah sifilis, HIV, hepatitis B, hepatitis C. Ya, kemudian kita lakukan juga konfirmasi golongan darah. Pada saat pengambilan, pada beberapa orang yang sudah memiliki riwayat golongan darah, biasanya tidak dicek ulang golongan darahnya di tempat. Iya. Ya, tapi bagi yang awal-awal biasanya dicek dulu golongan darahnya apa. Tapi yang tidak dilakukan pengecekan golongan darah di tempat, tetap semuanya itu akan kita cek lagi Di sananya di ya? sana. Kita konfirmasi lagi golongan darahnya memang benar sesuai yang terdapat di belangko itu atau tidak, gitu ya. Khususnya lagi ketika darah itu akan diberikan kepada pasien ya. Jadi ada yang namanya proses cross matching atau uji silang serasi ya. Kita cek dulu golongan darahnya itu sesuai apa tidak gitu. Terus kesesuaian penerimaan dari si pendonor dan si penerima ini cocok apa tidak. Kalau misalnya cocok, baru nanti dia bisa keluar. Baik, seperti Jadi itu. prosesnya seperti itu. Dan juga tergantung apa yang diminta gitu. Kalau misalnya darah utuh whole blood ya berarti semuanya kita berikan. Tapi kalau PRC sel darah merah artinya kita bagi dulu. Kalau trombosit ya kita juga bagi dulu gitu. Jadi satu kantong itu bisa kita bagi minimal 3 bagian gitu. Berarti berarti setiap orang yang membutuhkan darah itu ada klasternya beda-beda kayak gitu ya dok? Ya kesesuaian yang dibutuhkannya apa. ya? Ya, gitu. Baik. Terus nih dok, ada pertanyaan dari Yunik Matul Husnia. Mengapa ada pendonor yang ini tadi udah dijawab, ini yang bawahnya dari Maria, ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, dari jauh-jauh hari sebelum melakukan donor darah, apakah ada saran makanan yang sehat yang dapat dikonsumsi untuk membuat kita lolos tes hemoglobin, cek tensi dan sebagainya sebelum donor? Itu kira-kira ada nggak sih dok? Bisa sih konsumsi makan makanan tertentu ya, seperti daging merah seperti itu bisa, ataupun sayur-sayuran itu bisa. Paling tidak itu kan menjaga kondisi hemoglobinnya, karena hemoglobin kan pasti diperiksa juga, syarat minimal kan 12,5 gitu. Cuman biasanya sih artinya tidak cukup waktu sehari 2 hari atau seminggu ya, kadang
membutuhkan proses yang cukup namanya zat gizi ya gitu. Itu harus ya mungkin 10 hari atau lebih seperti itu. Tapi jenis konsumsi makanan apa yang bisa dimakan ya seperti yang saya sampaikan gitu tadi, daging merah gitu ya, kemudian sayur-sayuran, jenis kacang-kacangan itu bisa gitu. Itu biasanya kalau faktor pikiran itu bisa mempengaruhi kayak hemoglobin atau tensi kayak seperti itu nggak sih? Kalau faktor pikiran mungkin nanti di tekanan darahnya ya, Tekanan gitu darahnya. ya. Nanti bisa saja mungkin terlalu stres atau kurang istirahat, atau kadang-kadang tekanan darahnya meningkat, gitu. Mungkin pada kondisi beberapa, misalnya pendonor ya habis jaga malam atau gimana, paginya dia kurang istirahat. Kalau saya konfirmasi, saya tanyakan, biasanya ini tensinya agak tinggi ya Pak. Sebenarnya kalau biasanya sih enggak, tapi saya habis jaga malam, kurang tidur, itu mungkin sedikit meningkat. Gitu. Tapi kadang kita tunggu dulu, suruh istirahat dulu sekitar 30 menit, nanti kita cek tensi ulang, kadang-kadang juga menurun. Baik, mungkin dulu pernah ditolak itu mungkin karena faktor pikiran itu tadi dok, udah udah skripsi terus juga masih di pondok pesantren dan juga tidurnya kan kurang seperti itu, mungkin ditolaknya pada masa itu mungkin. Ya banyak faktor sih. Iya banyak faktor waktu itu. Kenapa kok sampai heran, biasanya donor darah itu langsung diterima, ini kok ditolak kok tumben banget kayak gitu. Terus tak tanyakan sama temenku, kok aku ditolak sih kayak gitu kan. Ya mungkin karena faktor pikiran kan juga waktu itu saya merasa pola hidup saya itu nggak sehat kayak gitu. Terus tidur juga kurang, terus stres mikir skripsi kayak gitu. Iya, mungkin itu salah satunya. Iya. Nah mungkin ini tadi pertanyaannya udah semua dok, sudah saya pilih. Mungkin sebelum mengakhiri dari podcast ini, dokter ada pesan-pesan buat teman-teman untuk kedepannya ketika mereka masih takut-takut untuk donor darah. Ya. Jadi terima kasih sekali ya, saya mewakili dari PMI Unit Donor Darah Kabupaten Kudus sudah diberikan ruang dan waktu sekaligus untuk publikasi, memberikan edukasi ke teman-teman masyarakat apa sih tentang donor darah itu ya, kaitannya dengan donor darah khususnya untuk saat pandemi. Dapat saya sampaikan ya bahwa donor darah pada saat pandemi itu aman ya, dengan ketentuannya tadi kita mematuhi segala macam protokol kesehatan. Alhamdulillah ini kan sudah ulang tahun ya si COVID ini ya, 1 tahun ya gitu. Jadi paling tidak selama setahun ini kami buktikan alhamdulillah aman. Apalagi pada saat ini sudah dimulai vaksinasi gitu. Khususnya kami juga dianggap sebagai nakes ya, tenaga kesehatan. Kami sendiri sudah tanda petik ya terproteksi dengan vaksinasi tersebut. Tenaga kesehatan yang ada di unit donor darah sudah semuanya tervaksinasi, termasuk saya sendiri juga sudah 2 kali. Itu artinya memberikan rasa aman juga kepada pendonor gitu ya. Jadi dari sisi kami atau dari sisi prosedural insya Allah aman gitu. Kemudian kami mengajak lagi kepada masyarakat, kepada adik-adik KSR sekalian semuanya ya, bahwasanya darah itu dibutuhkan sampai saat ini oleh pasien ya, pasien-pasien misalnya kanker yang membutuhkan darah, pasien-pasien cuci darah itu juga membutuhkan darah secara reguler, ibu-ibu hamil yang akan melahirkan itu untuk proteksinya itu dia juga membutuhkan, dan beberapa penyakit lain ya, kondisi-kondisi anemia ataupun segala macamnya itu masih banyak pasien yang membutuhkan darah. Jadi saya menghimbau, mengajak, ayolah kita donor darah gitu untuk ini tadi menolong, membantu sesama gitu ya. Kalau bukan dari kita ya siapa lagi ya, kebetulan juga saya sampaikan
Saya juga mendapatkan laporan bahwa tanggal 12 nanti insya Allah dari UMK ya Iya. sudah memulai. Ya, kita terima kasih. Semoga nanti mendapatkan hajat yang maksimal dan kami bisa mendistribusikan ke pasien-pasien itu tadi. Gitu. Jadi bagi yang belum, ya ayo kita donor darah. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi pemaparan dari Dr. Arif. Ingat, donor darah di masa pandemi itu sangat aman dengan ketentuan protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh PMI Kabupaten Kudus. Nah, jangan lupa buat teman-teman, buat tanggal 12 atau besok hari Senin, kita akan mengadakan donor darah di Auditorium Universitas Muria Kudus. Yang dekat merapat, yang jauh mendekat. Terima kasih, saya Isitini Hayati. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.